Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami heran dengan orang yang satu ini, kaum muslimin, ya. Orang yang satu ini sedang menjadi pembahasan yang hangat, kaum muslimin, karena lagi-lagi orang ini menganggap bahwasanya suara azan ini mengganggu orang non-muslim, ya. Dulu pernah kaum muslimin orang ini mengatakan azan itu ibaratnya suara gonggongan anjing yang sehari 5 kali menggonggong, ya. Jadi kalau ibarat kita hidup di komplek, ya, di sekitarnya orang kafir, kemudian ada gonggongan anjing mereka yang sehari 5 kali menggonggong, tuh rasanya gimana? Ya, jadi kami heran kaum muslimin, ini orang muslim apa bukan, ya? Kok bisa-bisanya menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing? Ini analogi yang benar-benar terlaknat ini kaum muslimin, ya. Coba kita simak lagi videonya kaum muslimin. Ini untuk mengingat, ya. Untuk mengingat, ya, sekaligus untuk mengetahui jejak rekam orang ini kaum muslimin. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya, suara-suara ini, apapun suara itu, ya, ini harus kita atur. Nah kaum muslimin, masalah mengatur penggunaan pengeras suara itu memang baik kaum muslimin, ya. Jangan sampai pengeras suara di masjid, di musola itu digunakan tidak sebagaimana mestinya, ya. Akan tetapi kalau azan, itu memang sudah diperuntukkan masang toa itu untuk azan, ya. Kalau untuk sekedar pengajian ibu-ibu, ya, majelis taklim, itu memang nggak harus pakai toa luar. Karena yang butuh taklim itu yang datang. Yang nggak datang berarti nggak butuh taklim, ya. Mereka nggak butuh ilmu. Kalau nggak datang ke majelis ilmu, itu berarti orang yang nggak butuh ilmu. Dia nggak butuh mendengar ilmu yang disampaikan. Tapi kalau azan, itu memang panggilan untuk sholat. Terlepas orang mau datang untuk sholat atau tidak, itu urusan mereka. Ya, yang jelas azan itu memanggil kaum muslimin untuk sholat. Dan yang namanya memanggil, kaum muslimin ya harus dengar. Harus dengar. Ya, setelah itu terserah mereka mau datang untuk sholat atau tidak, terserah. Dan memang syariatnya 5 waktu. 5 waktu. Dan padahal, ya, orang ini ketika menghimbau penggunaan toa, ya, supaya digunakan sebagaimana mestinya, mengatur supaya penggunaan toa ini bisa bijak, ya, sebenarnya yang banyak menggunakan toa dengan tidak bijak ya jamaahnya juga, ya, ormasnya juga. Coba kaum muslimin, kalau di masjid-masjid orang-orang yang disebut salafi, yang disebut wahabi, nggak ada yang mereka ini menggunakan toa dengan tidak bijak, dengan asal-asalan. Asal mereka mau pakai toa, ya pakai toa. Enggak, ya. Tapi coba kalau lihat di jamaah yang mayoritas itu kaum muslimin, ya, katanya ormas terbesar. Mereka ngajinya blekak-blekuk, ngaji salah-salah, pakai toa. Ya, pakai toa. Belajar baca Al-Quran saja pakai toa. Nanti zikir setelah sholat pakai toa. Nanti sebelum azan, ya, muter murotal dulu. Maghribnya jam 6, ya, setengah 5 sudah ngidupin toa, ya, sudah muter murotal. Nanti sampai mendekati azan maghrib, ya, nanti muter tarhim, ya, assalatu wassalamu alaihi, ya, sampai selesai, ya. Belum lagi waktu subuh, ya, subuhnya setengah 5, itu jam 3 sudah muter murotal, ya. Kadang-kadang bukan muter murotal, orang yang mau sholat itu biasanya imamnya atau muazzinnya biasanya ngaji. Kadang ngajinya juga salah-salah, pakai toa. Sementara orang masih banyak yang istirahat. Ya, yang muslim yang sudah bangun mungkin masih sholat malam.
ya, sehingga mereka terganggu karena suara toa. Makanya suara toa itu diatur, ya. Sebenarnya pengaturan suara toa ini supaya digunakan lebih bijak lagi itu bagus. Tapi menganalogikan azan dengan suara gonggongan anjing, ini yang nggak bagus. Ini yang nggak bagus. Kalau seruan azan itu nggak bisa diganggu-gugat, sehari 5 kali itu wajib. Wajib itu. Nabi Muhammad SAW dahulu, ya, ketika datang ke sebuah negeri, ya, kemudian beliau menunggu waktu sholat. Ya. Kalau negeri itu nggak mengumandangkan azan, ya, maka negeri tersebut, ya, boleh diperangi. Tapi kalau mengumandangkan azan, nggak boleh diperangi. Karena azan itu syiar Islam, menunjukkan bahwa negeri tersebut tegak syariat Islam. Ini kok suara azan dianalogikan dengan gonggongan anjing. Ini kan analogi yang terlaknat ini namanya kaum muslimin, ya. Orang Islam kok menganalogikan azan dengan gonggongan anjing. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Kalau mengatur penggunaan toa sih nggak ada masalah, ya, tapi dengan bahasa-bahasa yang bagus, ya. Kalau azan itu jangan diganggu gugat. Namanya azan, panggilan untuk sholat, ya. Kalau manggil kaum muslimin nggak pakai toa, terus manggilnya pakai apa? Azannya di dalam masjid nggak pakai toa, ya orang nggak denger. Kaum muslimin nggak denger, ya. Dan yang terbaru lagi kaum muslimin, ya, ini ada sebuah video yang menunjukkan bahwa ini lagi-lagi orang ini menganggap suara azan ini mengganggu kaum muslimin. Bahkan ini lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi nih kaum muslimin. Menganggap suara azan ini mengganggu ibadahnya orang kafir, ya, sehingga azan itu yang tadinya dikumandangkan di media televisi, ya, itu diperintahkan untuk tidak dikumandangkan demi untuk berjalannya live atau siaran langsung ibadahnya orang kafir. Ini kan parah namanya kaum muslimin. Dan ini banyak sekali beritanya beredar kaum muslimin, ya. Ini salah satunya ada video yang kami dapatkan dari media, ya. Azan bikin ganggu, ya. Kementerian Agama surati Kominfo minta azan maghrib saat misa paus diganti running text. Kominfo mengeluarkan surat permohonan atas peniadaan azan saat misa bersama Paus Fransiskus. Hal berdasarkan surat Komite Kunjungan Paus Fransiskus nomor 350/PAN strip XTKP _8 tanggal 9 Agustus 2024. Kementerian Agama merekomendasikan agar misa yang dipimpin Paus Fransiskus disiarkan live tanpa gangguan di seluruh TV. Sementara itu, menurut Kemenak, misa dilaksanakan pukul 17, dikumandangkan pula azan maghrib untuk imbauan, dikeluarkan teks berjalan atau running text kaum muslimin. Dan ini surat himbauan dari Kominfo ini beredar luas kaum muslimin. Antum bisa bebas mengakses untuk membaca suratnya kaum muslimin, ya. Kami jadi heran kaum muslimin, ya. Kok demi berlangsungnya ibadah orang kafir, kok tega, ya, syiar Islam dikebiri oleh orang yang katanya seorang Gus, apalagi seorang menteri agama kaum muslimin. Coba kaum muslimin, ya. Dan agamanya katanya Islam. Katanya Islam. Tapi rela meniadakan seruan azan maghrib meskipun di media. Hanya demi siaran langsung acara orang-orang non-muslim. Acara ibadahnya orang non-muslim. Coba. Panggilan sholat, ya, ditiadakan demi berlangsungnya acara ibadah orang kafir yang live di media. Jadi suara azan itu diperintahkan untuk diganti dengan running text. Ini kan logika-logika cacat kaum muslimin, ya. Namanya azan itu kan seruan panggilan untuk sholat, ya.
Kalau dia sekedar running text, itu namanya bukan panggilan. Itu pengumuman. Ya, pengumuman bahwa sudah masuk waktu sholat. Ya. Dan azan di media televisi itu biasanya kaum muslimin adanya cuma maghrib sama subuh. Cuma dua itu. Kok bisa-bisanya yang cuma dua itu dihilangkan satu demi berlangsungnya acara orang-orang non-muslim? Padahal penduduk Indonesia ini mayoritas muslim. Coba, kan terlihat keberpihakan orang ini kemana? Ya. Padahal ini cuma di media kaum muslimin, cuma di media. Ya kalau seandainya kaum muslimin, ya itu dalam kondisi di lapangan, ya realnya misal tempat ibadah misa itu di gereja yang bersebelahan dengan masjid. Ya. Sementara di sekitar itu banyak masjid, banyak musola. Ya, mungkin dihimbau masjid ini supaya suara toa ini agak dipelankan, tidak sekeras biasanya, supaya tidak mengganggu, itu masih masuk akal. Ya, masih masuk akal itu kaum muslimin. Tapi kalau sekedar di media, yang mau nonton itu siapa? Yang mau nonton itu siapa? Dan lagian sekarang ini media itu kan luas. Media itu banyak. Ya. Orang-orang yang mereka itu pengen melihat acara tersebut tanpa gangguan. Bisa pakai aplikasi YouTube, bisa pakai Facebook, bisa pakai Zoom, ya, bisa pakai media yang lain. Kalau mereka pakai media yang seperti itu, ya, mereka melihat tanpa gangguan sama sekali. Ya, mau di dalam kamar, mau di dalam WC, mau sambil makan di warung bakso, mau makan di warung sate, kan nggak ada gangguan. Ya. Sementara televisi ini sifatnya umum, sementara penduduk kita ini mayoritas muslim. Kok bisa-bisanya suara azan ditiadakan demi berlangsungnya acara itu tanpa putus? Coba. Kalau alasan demi toleransi, ini namanya bukan toleransi, ini namanya tololransi. Bukan toleransi, tololransi. Ya. Toleransi itu seharusnya ya membiarkan mereka beribadah, ya biarkan, kita nggak boleh ganggu. Ya. Sementara ibadah kita juga mereka nggak boleh ganggu. Azan itu ibadah yang mulia. Orang yang azan memiliki keutamaan yang besar. Dan itu syiar yang besar, panggilan untuk sholat. Dan ibadah sholat itu ibadah yang besar. Ya, ibadah setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukun Islam yang kedua. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Seruan untuk sholat kok dikebiri hanya demi acaranya orang non-muslim. Coba. Dan itu pun hanya di media. Hanya di media. Nggak mengganggu ibadah mereka yang sedang berlangsung, itu nggak mengganggu. Coba. Ini parah kaum muslimin. Ya, parah. Orang non-muslim sendiri, ya, orang-orang non-muslim sendiri, mereka nggak membuat permintaan supaya acara mereka yang live di media itu, ya, supaya tidak dipotong dengan azan maghrib. Mereka nggak minta. Tapi ini orang yang ngaku Islam sendiri, ya, kok bisa-bisanya malah meminta suara azan ditiadakan demi berlangsungnya acara itu. Ini apa maksudnya ini kaum muslimin? Coba. Ya. Apa jamaahnya ini mau disuruh ikut acara itu kaum muslimin? Kenapa nggak diundang saja datang ke GBK, ya, supaya ikut acara itu, ya, kepalangan, nanti selesai dibaptis sekalian, ikut agama mereka sekalian, ya. Kepalangan jelas, ya. Jelas, ya. Kalian non muslim, kita muslim, kepalangan jelas. Kalau seperti ini kan nggak jelas. Dan terakhir kaum muslimin, ya, sebenarnya peniadaan azan di media itu sebenarnya juga, ya, sebenarnya nggak ada masalah, ya. Mau nggak diadakan total pun ya nggak ada masalah, terserah. Yang penting azan, ya, di dunia nyata ada. Ya, kalau cuma sekedar di televisi, ya, itu ya nggak diadakan juga nggak ada masalah. Ya, karena ya nggak butuh juga kalau azan di media. Yang butuh itu azan di masjid, di musola sekitar tempat tinggal kita. Ya, karena itulah panggilan sholat supaya kita ini datang memenuhi panggilan azan tersebut. Ya, kita mendatangi sholat berjamaah.
Karena namanya azan itu panggilan, bukan tanda waktu masuk sholat. Ya kalau tanda waktu masuk sholat itu kan ya bukan itu. Ya, tanda waktu masuk sholat, ya misal ya, kalau subuh ya terbit fajar, itu masuk waktu subuh. Ya, kemudian maghrib ya, ketika terbenam matahari. Ya, kemudian isya ketika hilang syafaq merah, itu tanda waktu masuk sholat. Kalau azan itu bukan tanda waktu masuk sholat, tapi panggilan, ajakan kaum muslimin untuk menunaikan sholat berjamaah. Ya, tapi kami yakin kaum muslimin, kebijakan dari orang ini, ya dari Menteri Agama ini, ya pasti didukung sama jamaahnya. Ya nggak boleh kan azan di media, azan yang asli kan boleh, ya. Ya mereka azan yang asli saja nggak datang untuk sholat, apalagi azan di media, ya kan? Coba lihat jamaahnya itu, yang mayoritas itu azan untuk sholat saja banyak mereka yang nggak mau mendatangi, apalagi azan di media, ya. Azan yang asli saja mereka nggak aminkan. Ya, panggilan azan itu nggak mereka aminkan, apalagi panggilan azan yang cuma sekedar MP3, MP4 ya, yang sekedar video yang diputar berulang-ulang. Tapi kan kalau orang-orang dari kelompoknya Pak Kemenak ini kan ya menganggap bahwa yang seperti itu syiar Islam. Ya. Azan di televisi itu syiar, ya, syiar Islam. Padahal yang punya stasiun televisi itu bukan Islam, mustahil mensiarkan Islam. Kalaupun mereka menyajikan konten-konten Islam ya demi fulus, ya, bukan demi dakwah Islam. Itu harus difahami. Tapi dari kebijakan-kebijakan yang seperti ini kaum muslimin, kita menjadi tahu, ada gambaran ya, siapa sebenarnya mereka ya. Karuan kaum muslimin. Ya, kalau mereka ini terang-terangan kafir yang meminta supaya azan dihentikan, itu jelas ya. Itu jelas. Memang mereka jelas musuh Islam. Tapi orang Islam sendiri yang minta, ini yang repot kaum muslimin. Ini ibarat duri di dalam daging kaum muslimin. Ya. Ibarat kalau casingnya terlihat seperti madu, tapi ternyata dia ini racun kaum muslimin. Mudah-mudahan kita dibebaskan dengan kelompok orang-orang seperti ini kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.